bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, ras mujua-juah man banta krina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertemu lagi kita pada pagi hari ini di dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah jaga dan sertai kami di dalam satu malam hari ini. Dan terima kasih banyak sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan napas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Satu berkat Tuhan yang sering kami lupakan, bahwa ketika kami masih bisa bernapas di pagi hari, itu adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jika taat maka akan diberkati. Menurut kesaksian Alkitab, bangsa Israel di tanah Mesir itu sekitar 430 tahun. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang 40. Jadi tibalah saatnya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak cerita bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Kalau boleh saya berefleksi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu penekanan psikologis yang saya lihat ketika Tuhan memelihara bangsa Israel dalam perjalanan, yaitu apa? Kalau bangsa Israel taat, maka mereka akan diberkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati mereka? Jawabannya, Tuhan punya banyak cara, bahkan di dalam hal-hal di luar akal pikiran atau supranatural. Kita bisa lihat misalnya pada pagi hari ada roti mana, pada sore hari ada sekelompok atau sekerumunan burung puyuh. Pada siang hari ketika mereka
kepanasan ada tiang awan yang melindungi mereka dari panas, dan ketika malam hari, ketika mereka kedinginan, ada tiang api. Dari sekian banyaknya pemeliharaan Tuhan, tapi ada satu contoh pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, yaitu bagaimana bangsa Israel melewati Laut Teberau. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya, dan kalau boleh saya menggambarkan posisi bangsa Israel pada saat itu adalah dalam situasi yang tidak punya pilihan. Bayangkan ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka ingin meneruskan perjalanannya, dan di depannya ada Laut Teberau. Sementara di belakang Raja Firaun dan anggota-anggotanya sudah mengejar kembali bangsa Israel yang sudah keluar. Bayangkan bangsa Israel yang pada saat itu sudah mulai bersungut-sungut. Makanya dalam cerita Alkitab dikatakan mereka berbicara kepada Musa, "Untuk apakah engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir hanya untuk mati?" Kita bisa bayangkan posisi ini sebagai sesuatu yang tidak punya pilihan, karena ketika mau maju ada laut yang menghalangi. Ketika mereka ingin kembali ke belakang, kemudian ada Firaun dan tentara-tentaranya yang mengejar mereka. Mungkin kita juga pernah dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak punya pilihan, maju kena, mundur kena. Tapi yang menariknya, memang Tuhan selalu menolong pada waktu yang tepat. Tuhan menolong mereka dari caranya Tuhan yang melampaui akal dan pikiran. Yang terjadi adalah laut itu terbelah. Memang di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang keempat dikatakan bahwa Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa satu mujizat yang besar terjadi. Laut Teberau itu terbelah. Akhirnya mereka bisa lewat, dan Firaun dan tentara-tentaranya mati pada saat itu karena Laut Teberau tertutup kembali. Tuhan menolong kita saat kita tidak punya kekuatan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terkadang menjalani kehidupan ini kita sering sekali mengandalkan apa yang ada pada kita. Kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan kita sering sekali melupakan kehadirannya Tuhan, perannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari cerita ini juga kita diingatkan kembali bahwa kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Keluaran 23 ayat 25 jelas dikatakan, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita taat, maka kita akan diberkati. Salah satu janji Tuhan dalam ayat 25 itu, berkat Tuhan meliputi aspek-aspek yang sering kita takuti. Contohnya dalam hal makanan, dalam hal minuman, soal kesehatan. Bahkan ketika kita baca dalam ayat yang ke-26 sampai ke seterusnya, di ayat-ayat selanjutnya ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel ketika mereka taat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Sebenarnya taat supaya kita diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjadikan taat kepada Tuhan itu sebagai gaya hidup, dan kita berharap pada pemeliharaan Tuhan. Dan untuk menjalani hari ini juga kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita taat pada apa yang firman Tuhan katakan.
kita taat pada apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita berharap pada pemeliharaannya. Selamat taat kepada Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh belajar tentang firman-Mu. Satu janji Tuhan, bahwa ketika kami taat, maka Tuhan akan memberkati. Kami percaya bahwa janji dan berkat Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk kami semuanya sampai sekarang. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk taat kepadamu. Ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami sebagai anak-anak Allah yang cinta akan firman dan terus bergumul tentang Tuhan, sehingga bisa terus belajar melakukan apa yang Engkau senangi dan kehendaki. Bapa, tanamkanlah ini dalam hati dan pikiran kami, supaya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Runggun Bogor dan secara khusus dalam perpulungan Sukabumi. Biarlah Engkau yang memberkati saudara-saudara kami seiman di GBKP Runggun Bogor dan perpulungan Sukabumi. Setiap serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, dan semua jemaat, bahkan semua orang-orang yang sudah memberikan diri untuk melayani Engkau, biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam setiap pekerjaannya, keluarga, mimpi, harapan, dan segalanya. Kau yang campur tangan Bapa, berkati mereka, berkati iman mereka, supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya mereka tetap bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan mungkin juga bisa menjadi contoh seperti tema kami pada pagi hari ini, taat kepada Tuhan mendatangkan berkat. Biarlah Runggun Bogor dan perpulungan Sukabumi dan semua orang-orang yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan aktivitas pekerjaan pelayanan kami dalam satu hari ini. Biarlah Engkau yang berkati dan campur tangan di dalamnya, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami tetap berharap dalam pemeliharaan Tuhan kami mendapatkan berkat yang datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami, karena datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan bersama-sama doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.